kita 3 Bina Bakti dari kelas 1 sampai kelas 6. Senang sekali Ibu Ika dan Bu Erlan hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian. Anak, hari ini kita kembali akan kebaktian ya, walaupun secara virtual. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan memulainya dalam doa ya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih diperkenankan oleh Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah waktu ini kami pergunakan sebaik-baiknya untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama-sama ya untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Dan Ibu berharap, Ibu Erlan dengan Bu Ika berharap hari ini kalian tetap semangat walaupun kalian ibadahnya di rumah ya. Kita akan menaikkan pujian yang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita semuanya. Ayo yang ada di rumah kita berdiri bersama-sama ya. Kita naikkan pujian ini. Kau
anak-anak semua, anak-anak SDK Bina Bakti. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu. Dan Pak Sun Hadi sangat senang sekali bisa melihat kalian kembali sekalipun tidak langsung tatap muka. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kembali Pak Sun akan bercerita untuk kalian semua. Dan kita berharap firman Tuhan hari ini boleh menolong kita semua untuk semakin mengasihi Tuhan. Oke anak-anak, sebelum kita dengar cerita hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami, menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan bersama-sama hari ini belajar firman Tuhan dengan tema Samuel dipanggil Tuhan. Nas Alkitab diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Nah, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita dulu ya. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Samuel 3 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sekali lagi ya. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah hari ini Pak Sun Hadi akan bercerita tentang seorang yang bernama Samuel. Nah, kalian tahu bahwa Samuel ini lahir dari seorang ibu yang tadinya dinyatakan tidak bisa punya anak. Tetapi ibu ini berdoa kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Ibu ini meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan seorang anak. Nah, kalian tahu ibu ini adalah ibu Hana. Dan akhirnya ibu Hana ini melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Nah, tahukah kalian bahwa Ibu Hana berjanji kepada Tuhan bahwa ketika nanti anaknya lahir, anaknya ini akan diberikan kepada Tuhan dan akan tinggal di bait Allah untuk melayani Tuhan. Demikianlah akhirnya Samuel ini dibawa ke bait Allah dan pada waktu itu ada seorang imam yang tinggal di bait Allah yang melayani di bait Allah pada waktu itu yaitu Imam Eli. Nah, ketika Samuel ada di rumah Imam Eli, Samuel adalah seorang anak yang baik, anak yang taat, anak yang rajin. Setiap hari dia membantu Bapak Imam Eli menyalakan lampu di bait Allah, membersihkan bait Allah, dan semua pekerjaan dilakukan dengan baik oleh Samuel. Sehingga semakin hari Imam Eli semakin mengasihi Samuel. Nah, tahukah kalian bahwa Imam Eli ya itu punya 2 orang anak laki-laki. Nah, 2 orang anak laki-laki ini ternyata kehidupan mereka hidupnya tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang seringkali berbuat jahat kepada orang lain. Nah, hal ini membuat Imam Eli sedih. Tetapi ketika mereka dinasihati, mereka mendengar, tetapi mereka tidak melakukan nasihat dari Bapak Imam Eli. Sehingga Bapak Imam Eli sangat sedih sekali dengan kelakuan mereka. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana dengan Samuel? Samuel semakin hari semakin disertai oleh Tuhan. Dan satu hari ketika Samuel sedang tidur, tiba-tiba dia mendengar ada suara memanggil namanya. Samuel, Samuel. Nah, ketika mendengar itu Samuel bangun dan dia merasa bahwa Imam Eli telah memanggil dia. Kemudian dia datang ke kamar Imam Eli, membangunkan Imam Eli dan bertanya kepada Imam Eli, "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Lalu Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Tidur kembali. Kemudian Samuel tidur kembali. Dan ketika dia sedang mau tidur, tiba-tiba suara itu datang lagi kepada dia. Samuel, Samuel, Samuel. Dan Samuel ketika mendengar itu kembali. Dia menyangka bahwa Imam Eli yang memanggil dia sehingga dia kembali bertemu dengan Imam Eli yang sedang tidur. Dan waktu itu Imam Eli kembali berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Dan Samuel disuruh oleh Imam Eli untuk kembali ke kamarnya untuk tidur lagi. Nah, kemudian seperti apa yang diperintahkan oleh Imam Eli, Samuel waktu itu kembali ke kamarnya. Dia mau tidur lagi, tiba-tiba suara itu muncul lagi.
Dan kembali waktu itu Samuel menyangka bahwa yang memanggil itu adalah Imam Eli. Nah, apa yang dia lakukan seperti biasa. Dia bangun, dia menemui Imam Eli dan dia bertanya kepada Imam Eli, "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Ya. Nah, kemudian ketika mendengar itu, Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel, "Nanti kalau ada suara itu kembali engkau dengar, engkau menjawab seperti ini. Ini aku Tuhan, ini aku hambamu, aku siap untuk mendengar." Jadi waktu itu Samuel mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh Imam Eli, kemudian dia kembali lagi ke kamarnya, dan betul saja saat dia mau memejamkan mata, tiba-tiba suara itu datang lagi kepada dia. "Samuel, Samuel." Kali ini Samuel tahu ya bahwa yang memanggilnya bukan Imam Eli, tetapi Tuhan. Kemudian dia duduk dan dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ini aku hambamu, aku siap untuk mendengar." Dan kemudian Tuhan memberitahukan kepada Samuel apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia dengar dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan waktu itu memberitahukan apa yang akan dia lakukan kepada keluarga Imam Eli. Karena keluarga Imam Eli sudah tidak taat kepada Tuhan, terutama kedua anak dari Imam Eli. Demikianlah, dan dari sejak itu Samuel tahu bahwa Tuhan menyertai dia di dalam setiap kehidupannya. Sampai akhirnya nanti Samuel tumbuh menjadi seorang imam. Dia menjadi seorang nabi Tuhan. Seorang nabi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Seorang yang menolong orang-orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di sini kita melihat bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan sejak dia masih kecil. Nah, tahukah kalian, di dalam Alkitab ada beberapa kisah di mana di situ ceritakan bahwa anak-anak dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, salah satunya adalah ini ya, dalam kisah anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan yang diceritakan di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, waktu itu begitu banyak orang ya datang kepada Tuhan Yesus, pengen mendengar tentang Tuhan Yesus. Kemudian waktu itu hari sudah mau gelap dan Tuhan Yesus waktu itu bertanya kepada murid-muridnya supaya orang-orang ini diberi makan. Lalu murid-muridnya kebingungan, mereka tidak tahu bagaimana untuk bisa memberi makan kepada begitu banyak orang. Lalu seorang murid membawa seorang anak kecil kepada Tuhan Yesus, dan anak kecil ini mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian memberkatinya. Kemudian kita tahu bahwa akhirnya dari 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahkan ketika murid-murid disuruh mengumpulkan sisa dari makanan itu, mereka mendapatkan 12 bakul sisa dari 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, kalian lihat di sini ya, seorang murid membawa seorang anak kecil kepada Tuhan Yesus, dan dia membawa bekal, dan bekalnya itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia mau menjadi berkat, dia mau menolong orang-orang pada waktu itu dengan apa yang ada pada dia. Dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan bagi Tuhan Yesus itu adalah satu hal yang cukup. Dan Tuhan Yesus waktu itu sangat menghargai anak ini, dan Tuhan memakai 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil ini untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, anak-anak sekalian, kalian masih anak-anak, tetapi Tuhan juga mau pakai kalian. Kalian bisa melayani Tuhan, kalian bisa menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, mintalah supaya Tuhan menolong kamu untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun kamu berada. Nah, anak-anak, apa yang kita bisa pelajari dari kisah yang kita dengar hari ini? Yang pertama, bahwa Tuhan yang memilih dan memanggil Samuel untuk menjadi pelayannya. Jadi jelas dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang memilih Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus pun ingin kita semua melayani Dia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, kemudian Tuhan juga akan menyertai dan melengkapi setiap pelayannya. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, setiap orang yang mau melayani Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi dia. Memperlengkapi dia dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelayanan. Kemudian yang ketiga, anak-anak, mari kita belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dengan cara salah satunya di dalam doa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan,
kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bisa berbicara kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Mari, setiap hari kita mau belajar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, melalui berdoa, melalui membaca firman Tuhan setiap hari. Anak-anak, biarlah apa yang Pak Sun sampaikan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Semangat dan mau melayani Tuhan. Oke anak-anak, kita akan sama-sama saat ini mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk Tuhan jadikan kita alatnya Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan sekalipun kita masih anak-anak. Oke, kita berdoa ya. Mari kita tunduk kepala, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pimpin kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami bersyukur untuk cerita hari ini Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami sekalipun kami masih kecil, dan Tuhan mau memakai kami sekalipun kami masih kecil. Tolong kami Tuhan supaya kami peka mendengar suara Tuhan, apa yang harus kami lakukan ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan, jadikan kami garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami, untuk papa mama dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Dan juga seluruh keluarga besar kami Tuhan lindungi, jauhkan dari setiap sakit penyakit, bahkan dari penularan COVID-19. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Bina Bakti. Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan berkati para kepala sekolah, dan juga para guru, supaya mereka tetap diberi semangat di dalam mereka mempersiapkan bahan-bahan PJJ untuk kami semua. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi bangsa ini, bebaskan dari COVID-19 sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa untuk keamanan ekonomi Indonesia supaya Tuhan jaga terus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, Pak Sun Hadi sudah berhenti bercerita hari ini. Pesan Pak Sun seperti biasa, jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan juga kamu wujudkan dengan taat kepada orang tua kamu. Dan juga yang kedua, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan diri kalian. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan juga kalau keluar rumah selalu pakai masker. Kemudian juga jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, Pak Sun Hadi sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.